Bab 2226. Memecahkan kabut merah. Hanya Fren yang mengetahui cara masuk dan keluar. Oleh karena itu, dia memiliki niat untuk mendekorasi sebuah tempat bagaikan tempat tinggal. Kultivator gunung api dewa, sungai Fenyan dan pelatihan api suci sering datang ke tempat ini. Jika terdapat sebuah tempat tinggal yang aman serta nyaman, itu jelas berkeuntungan bagi Fren. Bagaimanapun, jika berencana untuk tinggal sementara waktu, siapapun tidak berharap lingkungan tempat tinggalnya bagaikan gua liar. Dan ketika cahaya menyinari ujung dari tempat tinggal tersebut, pemandangannya benar-benar berbeda. Dilihat dari sini, terdapat sebuah keberadaan yang seperti selapis kabut membaur di tengah. Erik melihat ke kedalaman gua. Di dalam itu ada sosok samar yang sedang duduk bersila dan di tempat yang tidak jauh dari itu juga ada sekelompok api emas yang mengambang. Yang lainnya tidak terlihat jelas. Teman seiman, kita tidak bisa melangkah lebih jauh lagi. Berjalan beberapa langkah menuju kabut itu, Willy segera berbicara. Kabut yang kamu lihat sekarang adalah pembatasan kedua yang aku katakan. Kabut ini. Erik juga berdiri di depan kabut merah yang mengambang itu. Gumpalan cahaya merah membaur di dalam kabut itu, tampaknya tidak terlalu mengancam. Benar, jangan merendahkan pembatasan kabur merah ini. Ini dibentuk oleh kepala sekte pada waktu itu dan sangatlah misterius serta rumit. Dengan kultivasi fase penilaianku, tidak tidur dan tidak beristirahat, memecahkannya selama hampir 600 tahun, menghabiskan reiki yang tak terhitung lagi jumlahnya serta berbagai jenis benda berharga, alhasil juga hanya menipiskannya, tidak bisa sepenuhnya terhapus. Willy menjelaskan. Willy tampak sedang menjelaskan, namun bagi Erik, anak ini seperti memiliki sebuah rasa keengganan dan kesombongan. Seolah-olah dia tidak bisa memecahkan kabut tersebut, maka dirinya juga pasti tidak dapat memecahkannya. Dan sebelumnya anak ini mengatakan bahwa dirinya memerlukan 3-5 ribu tahun. Yang berarti, dia memecahkan setengah dari ini menggunakan 500 tahun dan dirinya memerlukan waktu 10 kali lipat darinya. Tampaknya anak ini memang merasa tidak puas dikontrol olehnya. Erik juga tidak banyak berbicara, dia membalikkan telapak tangan dan sebuah pedang panjang bertekstur bagus muncul di telapak tangannya. Pedang spiritual ini ditempa dengan baik dan sepenuhnya cukup untuk digunakan kultivator fase transendensi. Dengan menepuk badan pedang, sebuah reiki masuk ke dalam itu. Kemudian, Erik tiba-tiba melambaikan tangan. Pedang spiritual itu terbang bagaikan angsa terbang dan seketika terbang ke kabut merah. Brak. Namun di detik selanjutnya, di saat pedang spiritual bergegas masuk, sebuah sinar api sepenuhnya membakar pedang spiritual menjadi warna merah tua. Kemudian, suara ledakan terdengar, pedang spiritual ini sepenuhnya retak dan semua bagiannya meleleh menjadi air besi. Lalu berubah menjadi asap dan akhirnya menghilang tanpa jejak. Adegan ini membuat pupil Erik sedikit menyusut melihatnya. Teman seiman, sudah melihat kengerian formasi kabut merah ini bukan? Willy meraba dagunya dengan rasa takut yang tersisa di hatinya. Dengan kekokohan pedang spiritual itu juga tidak dapat berada di dalam itu untuk sekejap mata. Berapa banyak cara yang dapat mencapai derajat panas seperti ini? Kabut merah ini adalah api suci. Erik merasakan perubahan kabut merah dan berkata, "Benar." Willy menatap sekilas Erik dan sedikit terkejut atas kecepatan reaksi Erik. Menurutku, kabut merah ini adalah seuntai esensi api suci kepala sekte. Hanya saja kultivasinya terlalu tinggi. Meskipun hanya seuntai esensi, jika jatuh di luar juga memiliki kekuatan yang jauh melampaui api suci. Erik melihat sekeliling gua. Posisi Fren berada di tempat paling dalam gua dan kabut merah menyelimuti segala sesuatu di sekelilingnya. Jika ingin menembus gua dengan trik,
di dalamnya juga terdapat celah ruang yang banyak, sama sekali tidak dapat melewatinya. Tampaknya perkataan Willy benar, jika ingin masuk ke dalam, hanya bisa dengan memecahkan kabut merah. Melihat Erik berdiri di depan kabut merah dengan ekspresi berpikir, Willy meraba dagunya, melayang 10 kaki di belakang Erik dan menyaksikannya. Dengan sebuah rasa menertawakan di matanya. Apa yang akan dilakukan orang ini selanjutnya? Dengan trik cerdik dia sendiri. Dengan menggunakan bentuk formasi memecahkannya atau mencoba menyerap kabut merah, atau langsung memecahkannya dengan paksaan. Jika orang ini mengira kabut merah dapat dipecahkan dengan cara yang mudah, maka itu akan menarik. Dia pasti akan menderita. Willy menyeringai di dalam hati. Dia sudah meneliti kabut merah ini hampir 600 tahun dan memiliki pemahaman yang sangat mendalam. Sekarang melihat Erik, si pemula di dalam hatinya itu meneliti ciri khas kabut merah, seperti sedang melihat anak kecil bermain api. Ketegangan utama adalah kapan Erik akan melukai dan memalukan diri sendiri. Lagi pula, terjebak di sini ribuan tahun dia juga merasa bosan. Semakin memalukan si Erik, dia semakin akan mengandalkan dirinya untuk kedepannya. Mungkin dia bisa mendapatkan kesempatan untuk membiarkan Erik melepaskan jimat yang mengendalikannya. Kabut merah ini bukanlah jimat maupun formasi, lebih seperti bagian dari api suci. Erik tidak tahu apa yang dipikirkan Willy, dia yang sekarang sedang fokus meneliti kabut merah. Meskipun dia mengambang, namun terlihat teratur. Tetapi, hanya terlihat mirip saja, tidak boleh menggunakan gerakannya untuk mencari aturan. Jika tidak, hanya akan menghabiskan waktu saja. Di bawah mata dewa dan Dark Eye, segala sesuatu dari kabut merah terlihat. Apakah berkaitan dengan formasi, tidak dapat disembunyikan dari Erik. Bersambung. Bab 2227. Memasuki kabut merah. Pemecahan paksa juga tidak bisa. Berdasarkan informasi yang aku miliki, Kepala Sekte Tang setidaknya merupakan tokoh kuat dari 2 kegagalan fase penilaian dan dengan demikian, hasilnya akan menjadi seperti Willy. Dari beberapa jejak di atas kabut merah, Erik dapat mengetahui bahwa dalam beberapa ratus tahun ini, Willy memilih untuk menghapus kabut merah dan melakukan pemecahan paksa. Mengeluarkan aura api suci tersebut juga tidak akan berhasil. Aku merupakan kultivator dari pelatihan api suci dan esensi dari api suci tidak begitu mudah berubah. Mungkin bisa dengan mencoba tingkat penggabungan api suci kabut merah tersebut terhadap api suci yang lain. Dalam seketika, Erik telah memikirkan banyak cara. Dia sendiri dapat mengendalikan api suci, bahkan memiliki sebanyak 14 jenis di tubuhnya. Mengenai kabut merah tersebut, Erik juga dapat memikirkan lebih banyak cara. Dan di antara api suci, meskipun sebagian besar saling bertentangan, namun juga ada yang bisa mendekati api suci yang lain. Misalnya, di dalam diafragmanya saat ini terdapat 2 jenis yang tidak ditolak oleh api suci lainnya. Dengan pikiran di dalam hatinya, 2 buah api suci melayang di atas telapak tangan Erik. Kedua jenis api suci ini lembut bagaikan air dan memberikan rasa yang lembut di dalam pembakarannya. Kemudian, Erik melambaikan tangannya, kedua api suci tersebut bergabung dan perlahan mendekati kabut merah. Dan di saat memasuki lingkup kabut merah, kedua api suci tersebut membuat sebuah ruang tanpa ditolak oleh kabut merah. Willy yang melihat adegan ini dari samping juga terkejut. Namun, sebelum dia memahaminya, terdengar sebuah suara ledakan. Kabut merah tiba-tiba berguling dengan kencang dan kedua api suci tersebut juga diusir keluar dari kabut merah. Lalu, Erik mengambilnya dan mundur 1 langkah ke belakang. Kupikir benar-benar memiliki kemampuan yang hebat, ternyata hanya memainkan misteri. Willy mencibir. Sayangnya, orang tersebut masih belum cukup malu kali ini.
Namun selanjutnya, upayanya yang tidak sabar seharusnya akan membuatnya terserang dan menderita. Willy bukannya tidak mengerti jika kabut merah tersebut dipecahkan secepat mungkin, dirinya juga dapat meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Namun, Erik hanyalah fase transendensasi. Oleh karena itu, Willy sama sekali tidak merasa bahwa Erik dapat menyelesaikan hal ini dalam waktu singkat. Lagi pula, ini hanya sedang menghabiskan waktu. Tentu saja, semakin Erik gagal, semakin tinggi nilai dirinya. Setelah menghabiskan waktu 300-500 tahun dan ketika orang ini mulai putus asa, dia pasti akan datang berlutut dan memohon kepadaku. Di saat itu, kedudukan kami akan bergantian, orang ini akan menjadi pelayanku. Willy sedang merencanakan sebuah rencana besar untuk ratusan tahun kemudian dan tiba-tiba merasa ada sesuatu yang kurang di depannya. Dia tertegun sejenak dan baru menyadari Erik yang di depannya telah menghilang. Dia segera melangkah maju melihat dan Willy melihat sebuah adegan yang sangat menakutkan. Erik berjalan ke dekat kabut merah dan kemudian melangkah masuk ke kabut merah tersebut. "Hei, apakah kamu gila? Segera kembali!" Willy seketika panik dan berteriak. Dia tidak bisa tidak panik karena di dalam tubuhnya masih ada jimat yang dipasang oleh Erik. Jika benda tersebut kehilangan pemiliknya, tidak akan menghilang sendiri. Kecuali menghabiskan waktu beberapa ratus tahun untuk memecahkannya, jika tidak sebagian besar kerohaniannya akan selamanya disegel, yang berarti akan dibelenggu seumur hidup. Tidak masalah jika kamu mati, namun tahukah kamu, aku juga akan mati karena kamu. Oleh karena itu, Willy yang melihat adegan itu seketika panik. Dia segera terbang keluar, namun Erik telah masuk ke dalam kabut merah itu. Ya Tuhan, apakah aku bertemu dengan orang gila? Dia sudah masuk dan aku tidak sempat lagi untuk menolongnya. Berakhir, benar-benar sudah berakhir hidupku. Willy memeluk kepalanya dan terus berteriak. Saudaraku, aku memang sangat ingin melihatmu sial, namun kamu juga tidak boleh langsung menyerahkan nyawamu seperti itu. Setidaknya, kamu harus mempertahankan nyawamu sebelum melepaskan jimatku ini. Dengan wajah yang sangat buruk, Willy mengangkat kepala dan berencana melihat orang bodoh itu untuk terakhir kalinya. Namun, setelah melihat itu, Willy langsung berlutut bagaikan dibunuh oleh guntur. Erik tidak mati. Bukan hanya tidak mati, Erik seolah-olah sedang berjalan di atas tanah biasa di dalam kabut merah itu dan membuat kabut merah itu seperti palsu. Mereka sama sekali tidak menyerang Erik, bahkan melonjak bergerak seperti ikan di sekitar Erik. Ada apa dengan ini? Mata Willy melotot dan sulit mempercayainya. Apakah begitu kebetulan formasi kabut merah itu muncul masalah? Willy dengan berani meletakkan jarinya ke dalam dan tidak sampai sedetik, dia telah merasa sangat kesakitan. Dan di detik berikutnya, sebuah gaya tarik menyerang ke arahnya. Erik bahkan langsung melibatkannya ke dalam kabut merah tersebut. Willy sangat ketakutan hingga hampir pingsan. Namun, setelah berada di sisi Erik, kabut merah tersebut tidak mendekat ke arahnya meskipun berada di kedua sisi. Mengapa masih tercengang? Ikutilah aku. Erik berkata dengan dingin dan berjalan ke depan. Willy menelan ludahnya dan segera mengikutinya dari belakang. Teman si Mankin benar-benar telah memecahkan rahasia kabut merah ini. Jika di saat seperti ini dia masih tidak mengakuinya, maka itu benar-benar sedang menipu diri sendiri. Memikirkan itu, suasana hati Willy sangat kacau saat ini. Karena sebelum ini, dia berkata dengan sombong bahwa Erik tidak akan memecahkannya meskipun menggunakan waktu ribuan tahun dan pasti akan memalukan diri sendiri. Alhasil, Erik hanyalah berdiri dan berpikir sejenak di depan kabut merah dan setelah mencoba sekali, dia benar-benar memecahkan kabut merah. Dirinya yang menggunakan waktu 500 tahun juga hanya bisa memecahkan setengah saja. Bersambung.